Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat beriman. Ulama merupakan wakil Rasulullah dalam menyampaikan risalah atau petuah untuk umat. Mereka mewariskan ilmu sebagai pewaris Nabi. Seperti sabda Rasulullah, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meninggikan derajat para ulama sebagai ahli ilmu. Sebagaimana firman-Nya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jelas menghormati orang alim merupakan suatu anjuran yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang sering mengolok-olok bahkan menghina ulama? Tentu ia akan menerima balasan dari Allah atas segala kelakuan yang ia perbuat, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti kisah wanita yang satu ini. Seorang istri pejabat mengolok-olok seorang ulama di wilayahnya, dikarenakan ulama tersebut sering menegur beberapa kebijakan-kebijakan yang dikerjakan suaminya. Ia mengatakan bahwa ulama itu tidak usah terlalu ikut campur dalam urusan politik negara dan pekerjaan suaminya tersebut. Karena hal itu, ia mengolok-olok ulama tersebut, bahkan mencaci dan menghina dengan kata-kata yang tak pantas diucap untuk ulama tersebut. Seraya merasa paling benar dan tanpa ada rasa penyesalan dan bersalah sama sekali. 2 bulan kemudian ia berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji. Konon ini baru pertama kalinya ia ke tempat tersebut. Setelah sampai di Masjidil Haram, para jemaat haji yaitu kawan-kawannya yang berangkat menangis setelah melihat Ka'bah. Lantas ia bingung sebab ia sama sekali tidak dapat melihat Ka'bah seperti jemaah lainnya. Ia bertanya kepada salah satu jemaah, "Di mana Ka'bah?" katanya. Para jemaah lainnya yang mendengar itu langsung bingung sebab Ka'bah yang besar tersebut sudah jelas besar berada di depan mereka. Tapi wanita itu tidak dapat melihatnya. Selama di Tanah Suci, wanita itu sama sekali tidak dapat melihat keindahan Ka'bah Allah. Hingga ia pulang dengan cemas dan merasa lesu karena keanehan pada matanya tersebut. Setelah pulang, ia diantar suaminya untuk bertemu ulama yang ia hina tersebut. Maksud kedatangan mereka hanya sebatas untuk menanyakan hal tersebut. Ulama tersebut hanya menyarankan untuk beramal saleh, istiqomah dan memperbanyak meminta ampunan kepada Allah. Namun, di sisi lain wanita tersebut mulai tersadar bahwa salah satu penyebab hal tersebut dikarenakan ia sering mencaci dan menghina orang-orang saleh. Hanya karena berbeda pendapat tentang kebijakan peraturan wilayah yang dilakukan suaminya. Ia langsung meminta maaf kepada ulama tersebut karena sudah pernah mengolok-olok dan menghina ulama tersebut. Lantas ulama tersebut berkata bahwa ia sudah memaafkan wanita tersebut jauh sebelum wanita itu meminta maaf. Setahun kemudian ia berangkat ke Tanah Suci lagi untuk umroh, dan alhasil ia akhirnya dapat melihat Ka'bah Allah seperti jemaah lainnya. Sahabat beriman, mulai sekarang kita harus menghormati dan menjaga ulama-ulama kita, sebab mereka salah satu pewaris Nabi yang membantu kita dalam mempelajari dan mendalami agama Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya." Hadis riwayat Al-Bukhari.